Andi Nurhani Sapada adalah perintis, penggali, pencipta, pelestari, dan pembina seni budaya Sulawesi Selatan. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1929. Ayahnya bernama Andi Makasau Parendrei, adalah seorang raja yang memerintah di daerah Parepare dan Supa dengan gelar Datu Supa, yang gugur sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia akibat kekejaman Westerling. Ibunya bernama Rahmatia Sonda Dembaji, putri Haji Sonda Dematayang, Karaeng Bontonompo, bangsawan dari Tagala. Ibunya merupakan wanita Sulawesi Selatan yang pertama bersekolah di Pulau Jawa pada tahun 1926. Usia 9 tahun, Andi Nurhani mengikuti kakeknya yang bertugas ke Ambon pada tahun 1938 dan bersekolah di ALS setingkat SD di sana. Kembali ke Makassar tahun 1946, Andi Nurhani melanjutkan pendidikannya di Mulo dan AMS, sekolah Belanda yang ada di Makassar. Pertengahan tahun 1950, Andi Nurhani menikah dengan sepupunya, Letnan I Andi Sapada, seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan sejak itu namanya dikenal Andi Nurhani Sapada atau Petanani. Dan mereka memiliki 8 orang putra dan putri yang juga merupakan seniman yang handal. Selain menjadi ibu bagi 8 anaknya, Ibu Andi Nurhani Sapada telah mendedikasikan hidupnya untuk penggalian, pelestarian, pengembangan, dan pembinaan seni budaya Sulawesi Selatan. Kecintaannya pada bidang ini menjadikan ibu tidak saja milik keluarga, tapi juga milik masyarakat Sulawesi Selatan. Beberapa hasil kerja beliau selama 6 dekade menjadi karya seni yang telah menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan. Beliau tidak saja maestro di bidang seni tari, tapi juga sangat menguasai seni tradisi budaya Sulawesi Selatan. Selain itu, berbagai aktivitas pelestarian budaya telah dilaksanakan dan diikuti beliau. Untuk semua itu, pemerintah mengapresiasinya dengan memberikan penghargaan anugerah seni yang diperolehnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1972. Kemudian Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2005, dan Bintang Budaya Paramadharma yang diterimanya langsung dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009, setahun sebelum beliau wafat. Ibu Andi Nurhani Sapada berpulang ke haribaannya pada tanggal 8 Juli 2010 di usianya ke-81. Dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Katangka, Sungguh Minasa. Ibu dari kakek buyutnya, Ishak Manggabarani, adalah saudara kandung Raja Goa ke-37. Beliau telah menyelesaikan pengabdiannya di bidang yang sangat dicintainya. Hasil kerja panjang ini menjadi tugas generasi sekarang memikulnya. Mengenang 10 tahun wafatnya beliau pada tanggal 8 Juli 2020, kita saksikan kiprah dan pengabdian beliau dalam tayangan visual. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus mencintai, mengembangkan, dan membina seni tradisi Sulawesi Selatan ke arah yang benar, namun dapat diterima oleh zaman. Andi Nurhani Sapada, kiprah dan pengabdiannya.
1000 hari telah berlalu sejak kepergian Ibu Adi Nurhani Sapada, seorang pejuang, pelopor, penggali, pencipta, pembina dan pelestari seni tradisi Sulawesi Selatan. Beliau menghadap Sang Halim pada tanggal 8 Juli 2010 di usia yang ke-81. Ibu Nani, panggilan akrabnya, adalah tokoh wanita Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum tergantikan. 2/3 usianya didedikasikan untuk suatu bidang yang membuat Sulawesi Selatan selangkah lebih maju dari provinsi lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia mengapresiasikan seluruh kerja kerasnya dan menganugerahkan Anugerah Seni pada tahun 1972, Satya Lencana Kebudayaan pada tahun 2005, dan Bintang Budaya Paramadharma Republik Indonesia yang disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009, 1 tahun sebelum beliau berpulang. Kami sangat menyadari bahwa ibu kami, Andi Nurhani Sapada, bukan milik kami putra-putrinya semata, tetapi juga telah menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan. Kiprah dan perjuangannya di bidang kesenian telah menghasilkan berbagai karya yang telah diakui menjadi aset daerah. Pada hari ke-1000 wafatnya beliau, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya pelaku seni daerah, untuk mengenang beliau dan mengenang apa yang telah beliau lakukan untuk Sulawesi Selatan. Kecintaan ibu pada kesenian tidak dapat dipungkiri. Sejak tahun 1947 hingga maut menghampirinya, ibu telah melakukan banyak hal dalam bidang ini. Terlahir sebagai putri seorang raja yang memerintah di Pare-Pare dan Supa, bernama Andi Makasau Parenrengi Lawawo, Datu Supa tahun 1925 hingga 1938, pada tanggal 25 Juni 1929 di Pare-Pare. Ibunya Rahmatia Deng Baji adalah putri tertua dari Haji Sonda Dai Matayang Karaim Polompangkeng dari tanah Takalar. Ayahnya turun dari tahta dan bergabung dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan gugur sebagai pahlawan dalam peristiwa kekejaman Westerling di Pare-Pare tahun 1947. Usia 3 tahun, Ibu Nani pindah ke Makassar mengikuti kakek dan neneknya, Haji Sonda Dai Matayang dan Haja Fatima Den Dalang. Setelah 2 adiknya lahir, Andi Mahmud dan Andi Dala Ulem, oleh kakeknya, dia dimasukkan sekolah Belanda. Ketika kakeknya ditugaskan ke Ambon sebagai kepala kejaksaan pada tahun 1938, Ibu Nani ikut bersama tante, adik, dan sepupunya. Saat itu Ibu Nani baru berusia 9 tahun dan melanjutkan pendidikan hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942. Selama pendudukan Jepang, keluarganya mengungsi ke Tulehu, sebuah desa kecil di tepi pantai sebelah timur kota Ambon. Sebuah jembatan yang menjorok ke laut merupakan tempat berlabuh perahu dari pulau-pulau di sekitarnya, Pulau Haruku, Saparua, dan Pulau Nusa Laut. Ke ujung jembatan itulah dia selalu berkumpul bersama teman-temannya menyanyikan lagu Ambon di bawah sinar bulan purnama. Kembali dari Maluku tahun 1946, usia Ibu Nani sudah 17 tahun. Ibunda dan kakeknya menyuruh melanjutkan pendidikan di Mulo, sekolah Belanda setingkat SMP. Tamat Mulo, Andi Nurhani melanjutkan ke AMS setingkat SMA. Perhatian keluarga Ibu Nani terhadap pendidikannya sungguh luar biasa. Ibundanya, Rahmatia Deng Baji, adalah wanita Sulawesi Selatan pertama yang bersekolah ke Pulau Jawa pada tahun 1927.
suatu pengalaman yang memberi andil terhadap sikap maju anak-anaknya. Ketika di Mulo dan Ams, Ibu Nani terjun ke dalam berbagai organisasi pemuda dan pelajar. Dia bergabung dalam perkumpulan pelajar sekolah menengah sebagai ketua bidang kesenian yang menjadi landasan kuat untuk perkembangan pribadinya. Saya dengan Ibu Nani itu berteman sejak SD, sekolah Belanda dulu. Sesudah kita tamat SD, sekolah Belanda, itu Jepang masuk dan sekolah-sekolah Belanda ditutup. Jadi kita tidak bisa merebutkan lagi ke sekolah Belanda dan saya masuk sekolah SMP nasional. Kalau Nani itu terus sekolah di Milo. Itu sama dengan SMP Belanda waktu itu. Dan sesudah selesai SMP Belanda, saya juga selesai SMP nasional. Kita sama-sama masuk SMP AMS ya. AMS itu sama dengan SMA sekarang. Awal ketertarikannya di bidang seni adalah pada seni suara di tahun 1948. Ibu Nani menjadi salah satu penyanyi dari orkes Baji Minasa pimpinan Borra Dengirate. Lagu-lagu yang dibawakannya adalah lagu Angin Mamiri dan Anak Kukang, yang keduanya adalah ciptaan Borra Dengirate. Pada tahun 1949, Bu Nani belajar menari dan tari pertama yang dipelajarinya adalah tari Pak Tuduk, sebuah tari tradisi dari Kerajaan Banda. Guru tarinya adalah Bu Ince Maula Den Tarling, istri dari guru sekolah menengahnya. Tahun 1950, ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Makassar, beliau ingin menyaksikan tari tradisional daerah dan pilihan diberikan kepada Bu Nani dengan mempersembahkan tari Pak Tudu yang kostumnya dipinjam dari Raja Mandar. Pertengahan tahun 1950, Bu Nani menikah dengan sepupunya, Andi Sapada Mapangile, dan sejak itu namanya dikenal dengan nama Andi Nurhani Sapada. Sang suami adalah seorang pejuang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun bukan seorang seniman pertunjukan, beliau mendukung upaya seni istrinya dan membantu pengembangan musik ansambel di tahun 1960-an. Mereka dikaruniai 9 orang anak, dan 1 diantaranya berpulang di usia 9 bulan. Pada awal tahun 1951, Ibu Nani mulai mempelajari tari Pakarena, sebuah tari tradisi dari Kerajaan Goa yang ada pada setiap upacara ritual bagi suku Makassar dan hampir punah karena kondisi daerah saat itu sangat tidak stabil. Karya ibu yang paling fenomenal adalah mengkoreografi kembali tari Pakarena. Suatu ketika di awal tahun 1951, ibu menghadiri acara keluarga melepas nasar di Goa. Pertama kalinya ibu menyaksikan acara ritual dengan tari Pakarena yang ditarikan dengan sangat-sangat sederhana, namun syarat akan dimensi ritual. Entah apa yang menggerakkan hati beliau untuk melakukan pengembangan tari tradisi dari Kerajaan Goa ini.
Secara evolusi, Ibu melakukan rekoreografi hingga akhirnya tari Pakarena yang semula adalah bagian dari upacara ritual menjadi seni pertunjukan yang dapat ditampilkan di panggung sampai ke Istana Negara Republik Indonesia. Tari Pakarena tidak saja merupakan tari tradisi yang berhasil dikembangkan dengan arah yang benar, tetapi juga memberi dampak yang baik terhadap busana adat Sulawesi Selatan. Demikian juga sarung sutra. Ibu Nani memperkenalkan beberapa corak sarung yang tadinya kurang dikenal. Ketika Ibu Negara Fatmawati ke Makassar pada tahun 1955, Ibu Nani diminta menyiapkan baju bodo untuk dipakai Ibu Negara. Tari Pakarena hasil garapan Bu Nani mendapat tanggapan yang cukup besar dari Presiden Soekarno dan mengundang Bu Nani dengan rombongan untuk pementasan di Istana Negara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1953. Dan setiap tahun berikutnya, secara teratur, tari Pakarena diminta untuk mengisi acara kesenian Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara hingga tahun 1964. Awal tahun 1954, tari Pakarena mendapat kesempatan mengikuti misi kesenian Indonesia yang pertama ke luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, dan Republik Cina bersama penari dari Tanah Jawa. Perjalanan kesenian ini membuat Sulawesi Selatan selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia setelah Jawa dan Bali dalam perkembangan seni tradisi. Ibu Adik Nurhani Sapada adalah kakak saya yang paling tua dan idola saya sebenarnya, oleh karena kami cukup jauh beda selisih usianya, akan tetapi beliau cantik, tercantik mungkin dalam keluarga kami. Tetapi yang paling ini bagi saya adalah mengesankan oleh karena beliau juga menghidupkan kembali adat istiadat dan tari-tarian Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Dan saya termasuk sebagai adik yang kecil waktu itu, sebagai orang yang menjadi kelinci percobaan gitu. Oleh karena kami belajar, dia mengajarkan sambil menciptakan tari-tarian itu. Dan saya selalu ingat dia betapa beliau itu dengan sabar mengajarkan kami. Waktu itu usia saya baru umur 10 tahun. Dan selalu secara sabar menunjukkan bahwa kami ini bangsawan. Jadi tidak boleh senyum, karena putri bangsawan kalau senyum disangka liar. Kemudian mata harus melihat 1,5 meter, tidak boleh angkat begini seperti mata jelalatan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kami diundang ke istana untuk menari waktu itu pada 17 Agustus pada kunjungan tamu-tamu agung seperti Raja Thailand dan sebagainya, tentu bentrok dengan bukan bentrok, tapi selisih paham dengan protokol. Akan tetapi kakak saya dengan tenang mengatakan, beginilah kami Bugis Makassar. Memang musiknya itu keras, oleh karena laki-laki kami adalah pejuang-pejuang, akan tetapi perempuan harus selalu tenang, tidak boleh terbawa emosi dan sebagainya dan sebagainya. Itu suatu kenangan yang luar biasa. Memang beliau idola saya. Ketika Andi Sapada ditugaskan sebagai bupati pertama di Sidendeng Rapang awal tahun 1960, Ibu Nani turut mendampingi. Di tengah kesibukan sebagai istri bupati, Ibu Nani tidak berhenti melakukan pengembangan kesenian. Usaha berikut yang dilakukan adalah mulai menciptakan banyak tari kreasi baru berakal dari tradisi masyarakat Bugis. Tari Pak Beken Lama Cina atau Tari Pelangi diciptakan pada tahun 1961. Di tahun yang sama, Bu Nani menghasilkan Tari Bosara tahun 1962.
diciptakan tari Patenung. Tahun 1963 diciptakan tari Dondang-Dondang yang terinspirasi dari tari Pajoge dari tanah Bone. Di tahun yang sama diciptakan pula tari Marelau Pamase Dewata yang berarti memohon berkah Tuhan Yang Maha Esa. Menyusul tari Angin Mamiri diciptakan pada tahun 1964 yang terinspirasi dari lagu yang dipopulerkannya pada tahun 1948, ciptaan Borak Dengi Rate yang semakin populer saat itu. Tari kreasi ini menggunakan kipas dan selendang, mengadopsi tari Pakarena. Setamat SD, saya pindah ke Sidrap mengikuti ibu dan ayah dan bersekolah di SMP Negeri Pangkajene, satu-satunya sekolah menengah yang ada di Sidrap saat itu. Saya mulai terlibat dalam kesibukan ibu dalam berkesenian. Saya melihat ibu dan ayah berdiskusi dengan beberapa guru dan mereka memainkan suling dan kecapi. Rupanya saat itulah ibu mewujudkan gagasan menggabungkan alat-alat musik kecapi yang dilihatnya dimainkan di tengah sawah dengan alat musik suling yang dimainkan sendiri-sendiri. Malam hari saya diminta ibu untuk menarikan tari yang sedang diciptakan. Seperti ketika menciptakan tari Patenung, saya bersama tante saya Andi Raki diminta oleh ibu memposisikan gerakan memintal, masau, dan menenun yang memang sering saya saksikan orang menenun sarung sutra di sana. Di akhir tarian, ibu meminta agar penari memperlihatkan sarung sutra asli dengan berbagai corak yang semula disembunyikan di pinggang. Beberapa kali saya menari tarian ini, di mana sarung sutra yang kami perlihatkan dikalungkan kepada tamu utama pada acara tersebut sebagai hadiah. Usaha berikut yang dilakukan Bu Nani adalah mengaransemen lagu daerah Bugis dalam bentuk ansambel yang terdiri dari kecapi, suling, dan alat-alat musik perkusi lokal Sulawesi Selatan. Tahun 1963, bekerja sama dengan As-Said, seorang pemusik dan pengubah lagu dari Kodam Hasanuddin, Bu Nani mengembangkan ansambel dengan mengaransemen lagu daerah lain selain lagu Bugis dan menambah jumlah pemusik sampai 90 orang, kemudian menamakan Simponi Kecapi Suling. Pertunjukan perdana simponi dilakukan saat kunjungan Presiden Soeharto ke Sulawesi Selatan di tahun 1969. Untuk mengakomodasikan lagu-lagu diatoni, Bu Nani menggunakan kecapi dengan 6 pegangan yang dapat menghasilkan interval diatonik. Instrumen ini dikembangkan oleh Bu Nani pada tahun 1967 dan dinamakan Kecapi Anda. Pertama kali ayah dan ibu diundang dalam suatu pesta panen di Sidrap, dan sebagai bentuk kegembiraan masyarakat, mereka mempertunjukkan tradisi Mapadendang. 4 wanita menumbuk padi di lesung dan 3 pasang pria menumbukkan alu di pinggir kiri kanan lesung. Ayah diminta untuk turut menumbuk alu. Setelahnya ayah bertanya kepada ibu, di mana letak seninya apabila diangkat ke atas pentas. Dengan talenta yang dimiliki, ibu menjawab pertanyaan itu dengan suatu jawaban yang nyata. Tari Padendang diciptakan pada tahun 1964, di mana ibu menambahkan 6 orang gadis membawa patapi menari diiringi lagu Mapadendang sebelum tradisi Mapadendang dilaksanakan. Suatu perpaduan yang pas. Dan pertama kali tarian ini dipentaskan di Jakarta pada Asian Games tahun 1964. Daerah Siden Rendrapang sejak dahulu dikenal sebagai daerah agraris penghasil beras utama di Sulawesi Selatan. Hadir menyaksikan pesta panen mengilhami Ibu Nani untuk menciptakan tari Padendang di tahun 1964. Untuk pertama kalinya melibatkan pria menari bersama wanita bergembira di pesta panen. Bunyi kesung bertalu-talu
dipadu dengan kecaping dan lagu Mapa Dendang mengiri penari yang membawa petapi. Alamak dendang dendang deko purani menggala dendang dendang deko purani menggala. Saat-saat kecil yang kami ingat, saya dan adik-adik rasanya sering sekali ditinggal ibu karena hampir setiap tahun ibu membawa rombongan kesenian ke Jakarta. Untuk menghibur, secara bergantian kami diajak, dan saya diajak ketika rombongan kesenian ke Jakarta untuk Pangeran Akihito. Adik yang lainnya pada acara Ganevo dan seterusnya. Tentu kami sangat senang karena diajak ke Jakarta. Kembali ke Makassar setelah suaminya menyelesaikan tugas di Sidrap tahun 1966, tidak membuat Ibu Nani berhenti berkarya. Di era ini, Bu Nani banyak menghasilkan koreografi dalam bentuk sendera tari. Fragmen Kartini yang merupakan pelopor perjuangan wanita, dan fragmen Sultan Hasanuddin yang mengangkat kepahlawanan Sultan Hasanuddin ditata dalam bentuk fragmen dengan gerak tari, lagu, dan dialog pendek. Keduanya diciptakan pada tahun 1966. Diilhami dari kebiasaan dan ketangkasan masyarakat Sulawesi Selatan dalam berburu rusa di hutan, Bu Nani menciptakan fragmen Pajonga di tahun 1967. Tahun 1988, Ibu Nani bersama Farid Hamid mengkoreografi sendera tari Wetak Dampali Masalah Ulie untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin yang akan melakukan pertunjukan ke Medan. Di usia 73 tahun, Bu Nani masih mampu menciptakan sebuah sendera tari yang dinamakan Wesiwa Donna Helena pada ulang tahun IKS ke-40 tahun 2002. Selain fragmen tari, Bu Nani mengkoreografikan kembali tariannya dalam jumlah besar penari sebagai tari massal atas permintaan pemerintah Sulawesi Selatan untuk dipertunjukkan pada acara penting. Dengan keahliannya, Ibu Nani mampu menyusun konfigurasi bentuk dan gerak tari serta warna kostum penari untuk dipentaskan di lapangan luas. Tari Pak Dupa yang merupakan tari penyambutan dipentaskan oleh 300 penari dalam pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa tahun 1968 di Makassar dan pembukaan Pekan Raya Jakarta tahun 1970. Tahun 1968, Bu Nani menciptakan tari Sulawesi Pak Rasanganta dengan corak lain, yakni menggabungkan budaya dari berbagai etnik yang ada di Pulau Sulawesi. Digambarkan beliau dalam kostum daerah, gerak tari, dan iringan lagu masing-masing etnik. Pertama kali saya mengikuti rombongan kesenian pimpinan ibu sebagai penari adalah pada usia 14 tahun, pada awal tahun 1965, yaitu persiapan ke New York World Fair. Ada 8 daerah termasuk Sulawesi Selatan, masing-masing 20 penari dan pemusik. Saya adalah penari termuda dari seluruh rombongan. Hampir 2 bulan kami berlatih di puncak. Tiba-tiba ada pemberitahuan kalau Indonesia keluar dari PBB dan misi kesenian tidak jadi ke Amerika. Kami langsung dipersiapkan untuk acara kesenian Dasawarsa Konferensi Asia Afrika di Istora dan acara kesenian menyambut Perdana Menteri Korea Utara Kim Il-sung di Istana Negara. Pengalaman yang tak terlupakan dapat berinteraksi dengan penari-penari dari Jawa, Bali, dan Sumatera. Setelah berhasil menciptakan tari dan musik daerah Makassar dan Bugis, Bu Nani mengembangkan seni tari 2 etnik lainnya, yaitu Toraja dan Mandar. Beliau mengkoreografikan tarian yang bertemakan kehidupan masyarakat kedua etnik tersebut dengan mengambil gerakan tari Pagelu, tarian ritual dari tanah Toraja. Maka tari Maletu Kopi diciptakan bersama putrinya Andi Weten Risau pada tahun 1967. Tahun 1969 diciptakan tari Temasenge yang merupakan tari kreasi etnik Mandar.
tidak ada hal yang paling signifikan dibandingkan usaha pencampuran etnik yang dikontribusikan oleh Ibu. Di akhir 60-an, tari tradisi dari etnis lainnya seperti tari Pagelu hanya dibawakan saat upacara adat. Tari Patudu dari Mandar dan tari Pajaga dari Luwu sangat jarang ditampilkan. Ibu meminta saya mempelajari tarian adat tersebut. Saya membantu Ibu dalam usaha ini. Kami bersama-sama menciptakan tari Malatu Kopi. Seandainya ada 1 atau 2 orang lagi yang memiliki kepedulian total seperti Ibu dalam mengembangkan seni tradisi, mungkin tari tradisi seperti tari Patudu dan tari Pajaga juga akan berkembang pesat mengikuti zaman. Ibu menciptakan tarian dari 2 etnis lainnya karena beliau ingin memperlihatkan pada daerah lainnya betapa kayanya budaya daerah kita. Seiring dengan kreasi baru yang diciptakan dalam dunia musik dan tari, Bu Nani mengembangkan sebuah sistem pendidikan dan penyebarluasan yang dimulai dengan mendirikan Institut Kesenian Sulawesi atau IKS pada tanggal 2 Juli 1962 atas saran M.N. Shah, seorang perupa yang baru lulus dari Italia. Organisasi ini dikelola dan dibiayai bukan oleh pemerintah, namun mengalami perkembangan pesat dan sepanjang tahun 1960 hingga tahun 1970 telah membuka cabang di 15 dari 23 kabupaten yang ada. Keinginan Bu Nani untuk mewujudkan IKS sebagai model pendidikan seni yang terarah menjadi motivasi baginya membentuk Konservatori Kesenian Sulawesi Selatan yang dirintisnya di tahun 1971. Lembaga ini setingkat dengan SMA dengan kurikulum pendidikan kesenian lebih dominan. Awalnya Bu Nani mendapat mandat sebagai pimpinan lembaga, tetapi beliau menolak dan mengalihkannya kepada Dr. Andes Hamzah Daeng Mangimba yang memiliki kompetensi pendidikan tinggi. Ibu Nani Sapada ini begitu rupa kreatifnya, kemauan kerasnya untuk mengembangkan kreativitas berkesenian khususnya seni tari di Sulawesi Selatan, sehingga ia mendapat nama sampai di Istana Negara. Jadi di masa-masa Presiden Soekarno sampai masa-masa berikutnya, apabila ada kegiatan-kegiatan seni tari khususnya yang diadakan di Jakarta dan di Istana Negara, selalulah Ibu Nani Sapada diundang ke sana menjadi bagian dari kesempurnaan tari Indonesia. Inti dari tarian Ibu Nani Sapada itu ialah nilai-nilai Bugis Makassar atau sukma Bugis Makassar itu mampu beliau kawinkan dengan estetika modern. Jadi kelemah lembutan gerakan penari itu bisa dipoles sedemikian rupa sehingga nilai-nilai modern atau estetika modern itu ada di sana. Dengan demikian orang yang menonton itu atau para penonton itu akan lebih tertarik menonton tarian beliau. Beliau itu juga seorang pendiri dari Institut Kesenian Sulawesi. Saya senantiasa dipanggil oleh beliau bila mana beliau melakukan kegiatan kesenian, katakanlah ulang tahun IKS atau acara kesenian lainnya. Tahun 1972, Ibu Nani mulai memikirkan untuk menyusun suatu teori yang berhubungan dengan gerak tari yang diciptakannya. Dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya, Bu Nani mengembangkan teori dasar tari yang dinamakan metode Anida, yang merupakan akronim dari nama beliau. Setiap gerak tangan, kaki, dan putaran kipas digambarkan dan diberi nama masing-masing.
Kemudian Ibu Nani membuat kursus aplikasi tari bagi guru-guru kesenian pada sekolah formal dari beberapa kabupaten dan mengajarkan teori dasar tari tanpa menggunakan biaya pemerintah. Saat itu belum banyak guru-guru lulusan SMKI dan Ibu Nani ingin setiap guru kesenian mampu mengajarkan tari ciptaannya dengan benar. Karena teori dasar tari yang disusunnya dianggap belum memadai, maka sebagai langkah awal, pada tahun 1975, Ibu Nani menerbitkan buku Tari Kreasi Baru yang merupakan buku panduan tari-tari ciptaan beliau. Tema, kostum, komposisi formasi tarian, hingga urutan musik pengiringnya semua digambarkan dengan lengkap dan mudah dimengerti bagi pelatih tari daerah. Buku pelajaran dasar tari Sulawesi Selatan, metode Anida, dikembangkan selama 20 tahun dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1992. Dengan buku ini, Ibu Nani telah memberikan kontribusi dalam pembinaan moral bangsa melalui pendidikan kesenian. Buku pelajaran teori dasar tari Sulawesi Selatan, metode Anida ini salah satu karya yang ditinggalkan Ibu untuk generasi mendatang. Ilustrasi foto-foto yang menggambarkan masing-masing gerak adalah cucu-cucu beliau. Dika Putri Andi Faisal, Dilam Putri Andi Shanti, dan Dinka putri saya memperagakan posisi jari atau gerak kaki di buku ini. Selama hampir 20 tahun, Ibu mengembangkan materi dasar tari ini, yaitu sejak tahun 1968. Ketika Ibu diundang oleh pemerintah Australia sebagai hadiah kebudayaan pada tahun 1975, barulah sistematika dari teori dasar tari ini disempurnakan. Ibu mendapatkan masukan setelah mengunjungi beberapa lembaga seni tari seperti Bodenweiser Dance Center di Sydney. Kini, guru-guru seni, khususnya seni tari di sekolah, tentu lebih mudah mengajarkan anak didik tari daerah Sulawesi Selatan dengan metode yang Ibu susun. Mungkin sangat langka daerah di Indonesia yang memiliki notasi tari yang dapat digunakan mengajarkan dasar tari bagi penari pemula. Dengan semua kreasi seni daerah yang Ibu Nani ciptakan, patut dibanggakan bahwa Sulawesi Selatan telah sejajar dengan daerah lainnya di Jawa dan Bali. Setelah misi pertama ke Republik Rakyat Cina, 2 tarian ciptaan Bu Nani diikutkan dalam misi kesenian ke Tanzania dan Mesir, dengan 3 penari dan 2 pemusik yang dipilih dari grup kesenian Bu Nani setelah dasawarsa Konferensi Asia Afrika di tahun 1965. Sulawesi Selatan beberapa kali melakukan muhibah seni ke negara tetangga Malaysia. Ibu Nani pasti diminta untuk mempersiapkan materi dan memimpinnya langsung. Salah satunya di tahun 1992 atas undangan KBRI Malaysia. Nama Ibu Nani terkenal luas. Kiprah dan perjuangan beliau mengembangkan seni tari dan musik daerah menjadi seni pertunjukan dianggap sangat tepat di era modern. Tahun 1972, ketika banyak aktivitas kreasi Indonesia kurang dihargai, Bu Nani memperoleh penghargaan yang tinggi di tingkat nasional, anugerah seni yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada seniman yang sangat berbakat di seluruh Indonesia. Ibu Nani adalah orang pertama di Sulawesi Selatan yang memperoleh penghargaan ini dan satu-satunya orang yang memperoleh penghargaan untuk kategori tari. Pemerintah Kota Makassar juga mengapresiasi jeripayah Bu Nani dalam bidang seni tradisi dengan menganugerahkan warga teladan kepada beliau pada tahun 1973
dan pada tahun 1976 sebagai tokoh wanita dan budayawan. Pemerintah daerah Sideneng Rapang juga memberikan penghargaan tokoh wanita dan seniman di tahun 1985. Ibu Nani juga terpilih sebagai tokoh wanita dan ibu Indonesia dari Sulawesi Selatan oleh Kewani Pusat yang diterimanya tepat pada Hari Ibu tanggal 22 Desember 1987 di Istana Negara. Setelah anugerah seni yang diterimanya pada tahun 1972, baru 33 tahun kemudian pada tahun 2005, beliau mendapatkan Satya Lencana Kebudayaan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Pada bulan Agustus 2009, Ibu Nani mendapatkan tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma yang disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Suatu waktu saya menemui ibu di kamar. Beliau sedang berbincang dengan seorang wanita muda. Saya bertanya, "Siapa wanita itu, Bu?" Kata ibu, dia sedang menyusun skripsi S1 di IKIP Makassar tentang tari Pak Dupa. Ibu tidak menyangka bahwa tari ciptaan ibu beberapa puluh tahun kemudian menjadi kajian ilmiah. Itu karena semua tari ciptaan ibu memiliki akar dengan tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Wahidah, seorang magister humaniora lulusan Universitas Gadjah Mada dengan tesis tentang Ibu Andi Nurhani Sapada dan Tari Pakarena. Konsistensi ibu di bidang seni tradisi Sulawesi Selatan menjadikan beliau sumber referensi untuk kajian-kajian budaya. Beberapa kali ibu menjadi pembicara dalam seminar dan pertemuan budaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1950 hingga 1960, di daerah pedalaman banyak sekali dijumpai pengantin yang berpakaian ala barat. Sangat jarang pengantin yang berpakaian adat, membuat hati Ibu Nani tergugah dan yakin bahwa jika pada suatu ketika membudaya, musnahlah salah satu tradisi adat yang begitu anggun dan mempunyai nilai tersendiri. Langkah awal Ibu Nani membuka kursus tata cara adat perkawinan Bugis Makassar. Dan pada tahun 1985, Ibu Nani menyusun dan menerbitkan buku Tata Rias Pengantin dan Tata Upacara Adat Perkawinan Bugis Makassar yang hingga kini menjadi referensi bagi penata rias pengantin Bugis Makassar. Saya adalah penarinya Ibu Nani Sapada. Saya masuk di kesenian tahun 60-an dan diajarkan oleh Ibu Nani semua tarian-tarian adat, tarian yang dia ciptakan pada tahun 60-an itu saya ikuti terus-terus semua tarian, jenis-jenis tarian sampai saya melahirkan 2 anak. Di waktunya dia menari dan pertunjukan, kita biasa juga pertunjukan kesenian adat mengenai pertunjukan adat Mapaci di panggung ini. Pertunjukan adat Mapelewaju. Disitulah saya timbul untuk mengetahui semua adat-adat dari Sulawesi Selatan ini. Terutama itu yang dianjurkan ibu adalah perkawinan adat Bugis Makassar. Diajarkan adat-adat ini dan ditempatkan di mana yang bisa dipakai oleh generasi kita ini. Setelah tata upacara adat perkawinan, Ibu Nani mempelajari tradisi adat lainnya. Upacara adat Palai Waju bagi anak perempuan yang beranjak remaja. Upacara adat Malekjak Tanah bagi bayi yang baru lahir. Dan berbagai upacara adat lainnya yang merupakan tradisi yang telah ada sejak turun-temurun di Sulawesi Selatan. Hingga 1990, ibu melakukan penggalian dan pengembangan seni tradisi, khususnya tentang tata upacara adat. Saya pernah diminta mewakili ibu menerima piagam penghargaan dari Perhimpunan Perias Pengantin Indonesia Pusat dalam suatu acara di Jakarta. Rupanya
buku Tata Rias Pengantin Sulawesi Selatan yang disusun beliau menjadi panduan bagi peserta kursus yang akan ujian. Museum Adat Wete Puliga yang Ibu buka di Parepare betul-betul merupakan manifestasi dari kecintaan Ibu pada adat dan tradisi Bugis Makassar. Rangkaian siklus kehidupan manusia divisualisasikan oleh Ibu dalam bentuk miniatur dengan menggunakan boneka dan kelengkapan upacara adat yang juga berukuran kecil. Ibu sedikit mengeluh kepada saya. Kata beliau, tidak banyak orang yang mengapresiasi hasil kerja Ibu yang satu ini. Tidak pemerintah kota Parepare, tidak juga provinsi. Ibu adalah ibu. Yang dia lakukan tidak berharap pujian, namun semata-mata agar adat dan tradisi budaya kita tetap lestari. Andi Nurhani Sapada adalah sosok seorang perempuan tangguh. Selama lebih dari 60 tahun, beliau mengabdi pada bidang yang sangat dicintainya. Seorang perempuan bangsawan Sulawesi Selatan yang tidak melihat Sauraja sebagai sangkar yang membelenggu kebebasannya dalam mengaktualisasikan diri. Ia menjadi ikon seni yang paling berpengaruh dalam pengembangan seni, khususnya seni tari kreasi Sulawesi Selatan. Kebesarannya adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang dan tidak akan pernah berhenti. Memang beliau seorang yang luar biasa. Saya mengikuti waktu beliau pergi belajar ke Belanda, kemudian belajar di Boston, di Amerika. Kebetulan saya kuliah juga di sana, sehingga beliau dengan kami di sana. Tetapi yang paling mengesankan saya adalah pada akhir hayatnya. Beliau sudah sepuh, sudah tidak bisa jalan sebenarnya, sudah di tempat tidur. Dan terakhir kali saya mengunjungi beliau, walaupun di tempat tidur, namun di sekitar dia masih penuh dengan foto-foto, dengan tulisan. Oleh karena beliau tetap masih mau menulis buku tentang budaya Sulawesi Selatan, karena dia tidak mau bahwa itu hilang. Dan ini sangat mengesankan saya, bahwa sampai seminggu sebelum beliau meninggal, itu masih tetap kecintaan dan komitmen beliau untuk mengangkat budaya Sulawesi Selatan itu luar biasa. Karya seni yang beliau ciptakan memang tidak akan mati, akan tetap hidup dalam kenangan kita. Sebuah karya seni yang hebat, seperti yang kita ketahui, akan lebih panjang usianya dari penciptanya sendiri. Itulah Ibu Nani. Sebagai seniman, sebagai pencipta seni, sebagai budayawan, beliau mempunyai kelebihan yang patut dicontoh oleh generasi sekarang. Mungkin Anda bertanya, apakah kelebihan beliau itu? Kelebihan beliau adalah sikap yang istiqamah atau konsisten dalam dunia seni dan kebudayaan. Dan sikap istiqamah terus itu, konsisten tersebut, itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa dipengaruhi oleh ambisi materialisme. Itulah ciri khas dari Ibu Nani. Kadang adik-adik kesal karena Ibu memberi perhatian lebih kepada dunia seni. Sebagai anak, kami merasa terabaikan. Namun Ibu dapat membuktikan bahwa dalam kiprah dan perjuangannya di bidang seni, Ibu berhasil memberikan modal ilmu untuk kami memasuki kehidupan yang layak. Setelah Ibu tiada, baru kami sadari betapa banyak yang telah Ibu kreasikan, betapa besar manfaat bagi orang lain. Dan kami bangga memiliki Ibu seperti beliau. Semoga apa yang diberikan menjadi amal baginya
untuk menerangi jalannya menuju keabadian. Ibu Andi Nurhani Sapada telah menyelesaikan pengabdiannya di bidang yang sangat dicintainya. Di penghujung usianya, beliau mengapresiasi kerja keras beberapa seniman yang konsisten berdedikasi di bidangnya sebagai penerus usahanya dalam membina dan mengembangkan seni tari dan musik daerah Sulawesi Selatan. Penghargaan berupa piagam Anida Award diberikan kepada 10 seniman saat merayakan ulang tahunnya yang ke-80 pada tanggal 29 Juni 2009 yang lalu. Dan 5 orang diberikan pada peringatan 1 tahun wafatnya di tahun 2011 di Jakarta. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. Beliau bagi saya juga punya genre atau bagian atau bidang seni yang bisa dikategorikan fine art, seni murni. Beliau tidak mencipta seni pop atau pop art. Karena itu beliau juga membuat tari-tarian dengan sebuah metode. Jadi bisa dikatakan bahwa ciptaan beliau itu scientific. Karena itu sangat menarik bahwa masyarakat seniman Makassar mengusulkan beliau pada tahun 2010 untuk mendapatkan Habibie Award di Jakarta dalam bidang humaniora. Sayang sekali Allah telah lebih cepat memanggil beliau, dan karena itu penilaian terpaksa tidak diadakan. Ibu Nani berpulang ke haribaannya pada tanggal 8 Juli 2010 di usianya yang ke-81. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman Raja Goa di Katangka, Sugu Minasa. Kakek dari ayahnya bernama Ishak Manggabaran adalah cucu Raja Goa ke-31. Hanya senyum yang berpancar dari wajah beliau yang tenang saat berakhirnya kehidupan yang fana ini. Seulas senyum damai di wajahnya, penyirat kebahagiaan menyambut awal kehidupan yang baru. Allah Sang Halik memang adalah pemegang rahasia terindah, dan itulah yang terlihat ketika melepas kepergiannya. Selain menjadi ibu bagi 8 orang putra-putrinya, Ibu Nani telah mendedikasikan hidupnya untuk seni budaya selama lebih 60 tahun. Sampai terakhirnya pun, beliau masih memikirkan kegiatan-kegiatan budaya. Tak akan habis rasanya mengingat kenangan yang beliau guratkan dalam kehidupan kita. Semangatnya, kehangatannya, perhatiannya, kebaikannya, dan kebijakannya akan terus hidup dalam hati dan benak kita semua. Kebahagiaan diliputi rasa haru, terasa di hati melihat betapa banyaknya perhatian yang diberikan oleh mereka yang mengenal beliau saat diantar ke tempatnya yang baru. Semoga apa yang dilakukan beliau semasa hidupnya memberi inspirasi bagi kita semua tentang bagaimana memaknai perjalanan hidup ini sebelum akhirnya kita memulai lagi kehidupan yang baru, yang abadi. Semoga amal ibadah beliau diterima, digugurkan semua dosanya, dihindarkan dari siksa kubur, dan diberikan jannahnya yang tinggi. Ulang tahun Ibu ke-81 kami rayakan sederhana di kediaman beliau. Seluruh putra-putri dan cucu-cucu berkumpul. Kami menyadari bahwa waktu Ibu tidak lama lagi. 2 minggu kemudian, Ibu berpulang pada siang hari Kamis 8 Juli 2010. Kami ikhlas melepasnya karena kami tahu Ibu memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Sang Khalik. Selamat jalan Ibu. Semua kasih sayang dan rasa cintamu akan terus mengalir dalam setiap langkah kehidupan kami yang Engkau tinggalkan.
Kami berharap Ibu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di sisi Allah sesuai amal ibadah Ibu semasa di dunia. Amin ya Rabbal Alamin.